Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2361. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan menelan Sangguan Sier, dan pada saat terakhir ini, ia memilih untuk meledak. Pada saat peledakan diri, hatinya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Untuk hari ini, ia membayar begitu banyak dan akhirnya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Tuan iblis dari ras iblis yang bermartabat dihitung oleh manusia, dan itu membenci sekarang. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyapu tubuh iblis, dan energi mengerikan meledak dalam sekejap. Ledakan. Raungan yang menggetarkan bumi bergema, dan ledakan diri iblis itu membuat seluruh gunan gemetar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dan mengklik, dan kolam kota kuno di bawahnya langsung meledak dan berubah menjadi debu. Di atas kepala, permainan catur berbintang yang tak terhitung jumlahnya juga bergetar hebat dan goyah. Seberapa mengerikan bagi seorang pria kuat di alam semi suci untuk meledakkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, iblis telah mencapai puncak semi suci, dan memiliki tanda iblis di tubuhnya. Kali ini meledak itu menghancurkan bumi. Gelombang kejut yang menakutkan itu bergegas ke Qin Chen dan yang lainnya secara instan. Tidak baik, ekspresi Qin Chen dan yang lainnya berubah drastis, dan rasa krisis yang kuat muncul di benak mereka. Mereka tidak bisa lagi melawan satu sama lain, mundur dengan gila-gilaan, menjalankan kekuatan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, menahan gelombang kejut ini, dan mereka terangkat satu demi satu. Engah, Mo Yuanbai, Mo Li dan yang lainnya memuntahkan darah satu demi satu. Yang mulia kuno juga meledak, sudut mulutnya berdarah. Jubahnya patah, dan wajahnya menjadi setengah bengkok menjadi sangat mengerikan. Qin Chen dan Lao Yuan tidak terluka, tetapi mereka juga berlumuran darah, wajah mereka pucat, dan mereka juga kehilangan penindasan dewa pemakan surga. Semua orang menatap pusat ledakan. Raungan gemuruh berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menjadi sunyi. Energi iblis hitam menghilang, dan sosok yang melonjak dengan darah dan cahaya hitam muncul di depan semua orang. Wajahnya sangat cantik, masih seperti Sangguan Sier, tetapi di lengannya, ada banyak sisik gelap. Seperti iblis asing, penuh dengan niat jahat dan kengerian. Yang lebih menakutkan adalah aura di tubuhnya, yang sangat heterogen. Baik esensi sejati dari ras manusia dan esensi iblis dari ras iblis alien, cahaya hitam darah terus-menerus bersirkulasi, dan itu luar biasa. Apakah dia menerobos alam suci? Semua orang memandang Sangguan Sier dengan sungguh-sungguh. Aura pada tubuh Sangguan Sier pada saat ini sangat menakutkan, bahkan mendekati Raja Iblis Pemakan Surga, memberi Qin Chen dan mereka paksaan yang sangat kuat, tetapi paksaan itu tidak menghancurkan, tidak mengesampingkan, tetapi semacam penindasan. Tidak, dia belum menembus alam suci. Lao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada terobosan. Qin Chen tercengang, dan segera gembira. Dia juga merasakannya, aura Sangguan Sier, meskipun tidak lebih lemah dari Dewa Pemakan Surga, tidak memasuki alam suci, tetapi hampir begitu dekat dengan alam suci. Tampaknya setengah dari kakinya telah diinjak, tetapi setengah dari kakinya belum menginjak. Mengapa? Sangguan Sier menatap telapak tangannya dengan mata merah darah, dengan kemarahan dalam suaranya. Mengapa dia menelan iblis dan gagal memasuki alam suci? Ini tidak mungkin. Dia telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis, baik tubuh manusia dan garis keturunan iblis asing, ditambah tanda iblis yang telah menelan tubuh iblis. Mengapa dia tidak bisa menembus alam suci? Apakah karena iblis meledakkan dirinya? Setan. Sangguan Sier meraung. Gelombang kejut yang mengerikan tersapu, dan kekuatan tak terlihat meledak pada semua orang, mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya untuk mundur. Darah melonjak di tubuh, dan ekspresi mereka terkejut. Meskipun Sangguan Sier tidak memasuki alam suci, dia tidak berbeda dari alam suci. Kekuatannya bahkan telah melampaui Heaven Devourer dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di depan Sangguan Sier, sosok iblis telah benar-benar menghilang. Setelah ledakan, gelombang energi iblis tersebar ke segala arah, dan masih ada harta karun yang tersisa di udara, hancur di bawah tumbukan. Vitalitas menghilang, napas menghilang. Setelah ratusan tahun ditempatkan di benua Tianwu, iblis dengan identitas ortodoks dari klan iblis alien mati.
Iblis sudah mati. Molly dan Qian Dimen tidak bisa menahan perasaan sedih ketika melihat adegan ini. Iblis sudah mati. Mata Sky Devourer suram, dan dia merasa sangat rumit di hatinya. Pembangkit tenaga teratas iblis alien mereka baru saja jatuh ke tangan Master Ras Manusia, dan bahkan dibodohi oleh ras manusia. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada rasa sedih untuk kelinci dan rubah. Iblis ini bekerja sama dengan Sangguan Sier, benar-benar bermitra dengan harimau, mencari jalan buntu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Sangguan Sier dengan dingin. Antara langit dan bumi, gelombang energi iblis menghilang, dan iblis juga dianggap sebagai generasi pahlawan, tetapi berakhir di jalan buntu. Salah. Tiba-tiba, ada sedikit tanda peringatan yang tidak bisa dijelaskan di benak Qin Chen. Dia melihat energi iblis yang menghilang di mana-mana, dan samar-samar merasa bahwa sepertinya ada kekuatan khusus dalam energi iblis ini. Saya melihat bahwa setelah iblis meledak, energi iblis berubah menjadi jejak energi iblis menghilang ke segala arah, terus-menerus menghilang. Tetapi masih ada beberapa energi iblis halus yang masih menghilang di luar, terus-menerus menjauh. Oke, Sangguan Sier juga merasa ada sesuatu yang salah, bersenandung, dan telapak tangan berdarah langsung menepuk energi iblis. Puf-puf, energi iblis menghilang satu demi satu. Ketika Anda bisa menyentuh jejak sihir, energi iblis tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju ibu kota selatan kuno dengan liar. Kematian pengadilan. Sangguan Sier menunjukkan wajah yang mengerikan, dan cahaya berwarna darah mekar di telapak tangannya, dan dia segera membungkus energi iblis di dalamnya. Apa? Energi iblis berubah menjadi jeritan, dan berubah menjadi penampilan iblis. Itu menatap Sangguan Sier kesakitan, dan berkata dengan marah, Tuan Istana Sangguan, selamatkan hidupku. Aku bersedia menyerahkanmu dan menjadi anjing larimu seumur hidup dan mati. Jadilah budakmu. Setan itu berteriak ngeri. Semua orang terkejut. Iblis tidak mati, dan jiwa berubah menjadi energi iblis lain. Itu hampir melarikan diri dari sini. Kecuali Qin Chen dan Sangguan Sier, bahkan Lord of Heaven Devourer dan Lao Yuan. Tidak bisa melihat energi iblis khusus. Lupakah kamu? Karena kamu, istana ini gagal memasuki alam suci, jadi kamu membiarkan istana ini menyelamatkanmu. Matilah, hal yang menjijikkan. Sangguan Sier meremas jiwa terakhir iblis secara langsung dengan pop. Ah, aku benci itu. Sangguan Sier, kamu wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Engah, jiwa menghilang. Iblis itu langsung dimusnahkan dan benar-benar jatuh. Dan jejak kekuatan jiwa itu juga ditelan oleh Sangguan Sier, dan menghilang dalam asap. Kali ini iblis itu benar-benar mati. Qin Chen bisa merasakan bahwa tanda-tanda peringatan yang dia rasakan sebelum teknik terlarang jiwa surgawi telah benar-benar menghilang, dan jiwa iblis itu benar-benar dimusnahkan. Sekarang giliranmu. Sangguan Sier menoleh dan menatap Qin Chen dan yang lainnya. Matanya jahat, lidah merahnya menjilat bibirnya. Hanya sedikit, istana ini hanya sedikit dekat dengan alam suci tertinggi. Sekarang, mungkin itu menelanmu. Istanaku bisa memenuhi mimpi itu. Ledakan. Ketika suara itu jatuh, dia mengguncang tubuhnya, dan langsung bergegas ke master kuno terdekat. Hati-hati. Qin Chen terkejut, menjerit dan pada saat yang sama terbang seperti kilat untuk menyelamatkan orang kuno itu. Bab 2362. Huff, jangan khawatir. Tunggu sampai istanaku berurusan dengan orang ini dulu, dan aku akan menemukanmu setelah itu. Sangguan Sier mendengus dingin, dan gelang berlian itu menabrak Qin Chen. Dengan ledakan, kekosongan meledak. Gelang berlian kristal putih menembus kehampaan, meledakkan langit dan bumi ke dalam lubang. Meledak dengan cahaya yang menyilaukan, rune mengalir, dan jatuh langsung. Qin Chen menundukkan kepalanya. Krisis yang kuat melanda. Mata Qin Chen dingin. Pedang iblis hijau tua ditebas, dan jiwa yang mengerikan bergegas ke pedang iblis. Membawa wasiat Qin Chen, dan berkata dengan dingin pada pedang iblis, menyerahlah kepada Ben Shao. Dan jika kamu tidak bekerja keras, Ben Shao akan memurnikanmu sekarang. Kamu bisa mencobanya. Selama pertempuran sebelumnya, pedang iblis telah menggiling pekerjaan asing, mencegah kekuatan Qin Chen dari sepenuhnya ditampilkan. Jika pedang iblis masih begitu bodoh, akan sangat berharga untuk menghancurkannya.
Bersenandung, pedang iblis merasakan kehendak Qin Chen, dan tiba-tiba pancaran cahaya naik. Dan di atas pedang iblis, lampu hijau mekar dan naik ke langit. Seolah-olah bisa mencium seluruh alam semesta berbintang. Dengan kekuatan mengerikan, monster nafas membengkak, dan rune mempesona yang tak terhitung jumlahnya mekar. Wow, pedang iblis bersinar, menumpahkan tanda jalan seperti bintang, dan meledak ke arah gelang berlian. Oke, kekuatan yang menakjubkan menyebabkan semua orang mengubah warna mereka dan melihat pedang iblis di tangan Qin Chen. Pada saat ini, tampaknya seekor binatang buas telah pulih dari pedang iblis itu, dan Qin Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Terutama Heaven Devouring Demon Lord, menatap pedang iblis di tangan Qin Chen dengan takjub. Nafas pedang iblis itu saat ini tidak lebih lemah dari pedang iblis Devouring di tangannya. Apakah ini juga seorang prajurit iblis top? The Heaven Devouring Demon Lord merasa bahwa jika Qin Chen telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan sebelumnya, itu mungkin tidak dapat bertahan sampai sekarang. Ledakan. Saat berikutnya, pedang iblis bertabrakan dengan gelang berlian. Dalam kehampaan, cahaya hijau gelap bersinar, dan pedang iblis tampaknya mampu menembus langit alam semesta, sangat tajam, dengan kekuatan tak berujung, dan menebas gelang berlian. Kapan? Gelang berlian bergetar secara dramatis dan cahaya putih kristal melonjak ke langit, dan itu dihancurkan oleh pedang iblis. Bagaimana ini mungkin? Sang Guanxier tiba-tiba menoleh. Pedang suci macam apa yang benar-benar bisa membelah gelang berliannya ke udara? Qin Chen terkejut diam-diam, dan sangat merasakan kengerian gelang berlian. Itu pasti harta suci. Jika bukan karena pedang iblis yang sangat menantang langit, pedang itu akan hancur sebelumnya jika digantikan oleh pedang kuno Banyu atau pedang petir surgawi. Tapi pedang iblis tidak takut. Itu adalah pedang suci dari dunia luar, yang mengandung kekuatan tak terduga. Karena itu, ia menerbangkan gelang berlian. Ini menarik, pedang ini aku menginginkannya, tapi aku akan membunuhnya dulu. Sang Guanxier terkejut, tetapi wajahnya tenang. Dia memeriksa tangannya, dan langsung meraih Tuan Kuno. Gulungan. Master Kuno berteriak dan menjadi gila. Dengan marah mendesak piring Harrier, bersenandung. Di piring Harrier, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti lubang hitam di alam semesta, terbang dengan ledakan, dan kekuatan langsung ke langit. Serangga kecil. Sang Guanxier mencibir. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Biarkan istana ini melihat siapa dirimu. Ledakan. Telapak tangannya bersinar, dan cahaya berwarna darah mengalir ke langit. Seperti Raja Dewa, telapak tangannya berubah menjadi gunung berwarna darah, dan dia menamparkan orang kuno itu. Telapak tangan berdarah menamparkan pelat Sky Harrier, dan pelat Sky Harrier bergetar dan bergetar hebat. Kemudian, Sang Guanxier, seperti cahaya berdarah yang membuka dunia, mengambil inisiatif untuk menyerang. Bergegas ke veteran kuno. Terlalu cepat, cahaya berdarah melonjak dan menabrak veteran kuno. Engah, orang tua itu memuntahkan darah, terhuyung ke belakang, lengannya kram, sosoknya gemetar, dan dia berlumuran darah. Terlalu kuat, Sang Guanxier melukai Gu Zunren dengan satu gerakan. Dalam dampak yang mengerikan, Gu Zun batuk darah, tubuhnya gemetar, dan dia terus bergerak mundur. Ini tidak mungkin. Banyak orang terkejut. Sang Guanxier terlalu kuat dan melukai Gu Zunren dengan satu gerakan. Kekuatan Gu Zunren sudah jelas bagi semua orang sebelumnya, dan dia jelas merupakan tulang punggung semua orang di lapangan. Dia terluka parah oleh satu gerakan. Ke atas. Setelah itu, Sang Guanxier datang lagi. Dalam bentuk listrik, terlalu cepat, Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk tiba. Engah. Gu Zunren memuntahkan darah lagi di bawah pukulan Sang Guanxier, tidak mampu mempertahankan penyamarannya. Vitalitasnya melonjak, esensi sejatinya mendidih, memperlihatkan wajah tampan dan elegan. Feng Shaoyu. Sang Guanxier hampir jatuh lagi dengan telapak tangannya yang lamban, menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, pada wajah yang sangat familiar ini. Kamu Feng Shaoyu, bukan? Siapa kamu? Mata Sang Guanxier dingin, dan telapak tangannya seperti listrik, berubah menjadi sangkar surga dan bumi, dan datang ke arah Tuan Kuno, dengan aura pembunuh. Namun, Qin Chen akhirnya tiba di saat kritis. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas dengan paksa. Pedang iblis mekar dengan cahaya hijau gelap,
seperti pilar langit dan bumi. Bergemuruh, bergemuruh, dunia pecah berkeping-keping. Gemetar di bawah nafas pedang iblis, dan menyelimuti Sang Guanxia, jatuh ke lautan energi pedang. Pedang Qi melonjak, seperti tsunami. Kekuatan ini terlalu kuat. Dengan kekuatan untuk menekan dunia, ia naik ke langit. Gulungan. Sang Guanxia berteriak, dan dia mengangkat tangannya. Dan gelang berlian itu terbang lagi. Seolah-olah itu berubah menjadi langit berbintang alam semesta. Bintang dan lubang hitam dimainkan di gelang itu, menelan dengan liar dan menenggelamkan segalanya. Tapi Qin Chen tidak takut. Dia menembak dengan kuat, pedang iblis menebas. Dengan suara ding. Galaksi pecah berkeping-keping. Gelang berlian bersinar, dan meledak cahaya pedang yang mengerikan mengenai Guanxia. Sang Guanxia mengangkat tangannya. Telapak tangannya yang berdarah berubah menjadi lautan luas bertabrakan dengan energi pedang yang tak terbatas. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan, dan raungan menggelegar meletus. Sang Guanxia hanya merasakan aura pedang yang menakutkan. Aura pedang ini mengandung aura pembunuhan tanpa akhir, yang begitu kuat hingga mengamuk di tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat Sang Guanxia merasa sangat familiar. Niat pedang ini, siapa kamu? Sang Guanxia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, matanya tajam, seperti hantu. Hah, tidak jauh. Mo Yuanbai juga menyapu, memegang langit dan dunia, dan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Seolah-olah dia berada di kekosongan lain, menatap Qin Chen dengan khawatir, dan berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Petik 2. Saya baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yang Mulia Kuno juga datang ke Qin Chen. Tubuhnya dipenuhi dengan aura liar, cahaya hitam melonjak, dan dia dengan hormat berkata kepada Qin Chen, "Tuan." Dia sangat malu bahwa orang suci kuno yang bermartabat gagal memenangkan Sang Guanxia, dan wajahnya kusam. Sang Guanxia, jangan datang ke sini tanpa cedera. Qin Chen memegang pedang iblis dan menatap Sang Guanxia dengan tenang. Suaranya sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan datang ke sini 300 tahun yang lalu. Ini adalah reinkarnasi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Qin Chen dijebak oleh Sang Guanxia dan jatuh ke Deat Kenian. Lebih dari 300 tahun kemudian, Qin Chen akhirnya berdiri di sini, ingin memulihkan semua yang telah hilang darinya. Anda, tatapan Sang Guanxia diluruskan tajam, marah. Bab 2363. Kamu, Qin Chen, wajahnya ngeri, seolah-olah dia telah melihat hantu. Nama yang sama dan dua kata yang sama mewakili arti yang sama sekali berbeda. Qin Chen menatap Sang Guanxia dengan tenang, matanya tenang. Lebih dari 300 tahun berlalu, sekali lagi melihat Sang Guanxia, hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Ya, ini aku, Qin Chen berkata dengan dingin. 4 kata sederhana itu tidak terdengar apa-apa bagi orang lain, tapi itu seperti petir di telinga Sang Guanxia. Tidak mungkin. Kamu mungkin tidak mati. Saat itu, kamu, Sang Guanxia melangkah mundur dengan ngeri, dengan ekspresi ketakutan di matanya, dan berkata dengan tidak percaya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan kehilangan suaranya. Apakah kamu merampok orang lain? Tidak, bahkan jika jiwamu tidak dimusnahkan pada awalnya, tubuh fisikmu seharusnya tidak terlalu muda. Mungkinkah kamu merampok seseorang lain dan kemudian mengambilnya kembali nanti? Serahkan tubuh ini sekarang. Sang Guanxia tidak bisa mengerti. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Sang Guanxia, 300 tahun yang lalu, aku akhirnya berdiri di depanmu. Dan hari ini, juga akan menjadi hari pengorbananmu. Qin Chen berkata dengan dingin, niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Dia bekerja sangat keras, langkah demi langkah dari 5 kerajaan. Untuk apa? Tidak untuk hari ini, hanya olehmu. Sang Guanxia telah tenang pada saat ini. Dia memandang Qin Chen dengan dingin, dengan seringai di sudut mulutnya. Qin Chen, aku bisa membunuhmu saat itu. Dan aku bisa melakukan hal yang sama hari ini. Dan kali ini aku akan membiarkan jiwamu terbang. Bahkan tanpa kesempatan untuk memenangkan rumah. Sang Guanxia mengangkat tangannya, dan gelang berlian jatuh ke tangannya dengan cepat. Dia dengan dingin berkata, bagaimana kabarmu pada Feng Shaoyu? Feng Shaoyu, Qin Chen tersenyum, senyumnya sangat dingin.
Boom, dia melambaikan tangannya, dan Demon Suppressing Cauldron terbang. Pada saat yang sama, jiwa yang ditekan di kuali penindasan iblis terbang keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. Jiwa ini menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, berteriak dengan getir. Itu adalah Feng Xiaoyu. Ketika Feng Xiaoyu melihat pemandangan luar dan melihat Sangguan Xier, dia tiba-tiba meraung, "Xier, selamatkan aku! Selamatkan aku!" Xiaoyu. Sangguan Xier memandang Feng Xiaoyu dan berseru. Jiwa Feng Xiaoyu hari ini sangat lemah, dan sekarang dia telah menderita rasa sakit yang tidak diketahui, sekarat, dan sangat malu. Adegan di sini juga mengejutkan Sky Devourer, Molly, dan lainnya. Apakah Qin Chen dan Sangguan Xier di kota Guntur bukan musuh hari ini? Tiba-tiba, sepertinya seorang teman lama, dan Feng Xiaoyu telah melawan istana berkabut. Mengapa sekarang? Segala sesuatu yang terjadi di sini membuat mereka merasa sedikit bingung. Qin Chen, apakah dia? Molly tiba-tiba memandang Qin Chen, dengan nada terkejut. Kaisar bela diri Po Chen, apakah orang ini Kaisar bela diri Po Chen tahun ini? Reputasi Qin Chen di benua Tianwu begitu besar sehingga menjadi bintang yang sedang naik daun. Di bawah langit, hampir tidak ada yang pernah mendengar nama Kaisar Po Chen Wu. Mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa Presiden Tanah Suci Darah siapa, sama sekali tidak mungkin untuk tidak tahu siapa Po Chen Wu Huang. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Sangguan Xier berkata dengan dingin kepada Qin Chen. Jika kamu ingin kekasihmu bertahan hidup, kamu hanya dengan patuh meraihnya. Qin Chen mencibir Feng Xiaoyu dengan satu tangan. Xier, Feng Xiaoyu menatap Sangguan Xier dengan gugup. Wajah Sangguan Xier tidak pasti, dan tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke langit dan tertawa, air mata tawa hampir mengalir. Qin Chen, 300 tahun telah berlalu. Saya pikir Anda harus jauh lebih pintar. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu bodoh. Dia seperti apa? Sangguan Xier, saya berdedikasi untuk mencapainya. Seni bela diri tertinggi. Kaisar di atas, bagaimana Anda bisa menangkap sepotong sampah yang telah Anda tangkap? Mulut Sangguan Xier mencibir di sudut mulutnya. Jika kamu tidak bisa, maka biarkan aku membunuh. Ledakan. Tatapan Sangguan Xier dingin, dan dia membanting tangannya, menunjuk ke Pulan. Cahaya berdarah mengenai jiwa Feng Xiaoyu di tangan Qin Chen. Ledakan. Kekuatan menakutkan mekar. Jika pukulan ini mengenai, Feng Xiaoyu pasti akan musnah. Tidak akan ada jiwa yang tersisa. Qin Chen mendengus dingin, mendesak tubuh suci yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dengan keras, darah Sangguan Xier diblokir, tetapi masih ada jejak kekuatan yang menembus perlindungan Qin Chen. Ke dalam jiwa Feng Xiaoyu. Apa? Jiwa Feng Xiaoyu meraung kesakitan, berjuang keras. Sekelompok jiwa hitam pekat terus-menerus berputar dan berubah. Dan meraung, Sangguan Xier, kamu sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Xier akan benar-benar melakukannya secara langsung, tanpa ragu-ragu, bahkan secara aktif membunuhnya. Apakah perasaan 300 tahun ini semuanya palsu? Qin Chen memandang Feng Xiaoyu yang berteriak dan berjuang di telapak tangannya sambil mencibir. Feng Xiaoyu, ketika Anda bergabung dengan Sangguan Xier untuk membunuh saya, apakah Anda memikirkan hari ini? Saat itu, Anda dan Sangguan Xier menggunakan saya membangun misti istana dan kekaisaran Suanyuan. Tetapi apakah Anda pernah memikirkannya? Sangguan Xier sebenarnya menggunakan Anda juga. Begitu Anda kehilangan nilai kegunaan, Anda tidak dapat dibunuh oleh satu jari pun. Wanita ini, dia sudah melihatnya lebih dari 300 tahun yang lalu. Tidak, Xier, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu lupa putri kami Bingyun? Feng Xiaoyu penuh dengan keengganan dan meraung. Mata Qin Chen dingin. Murong Bingyun sebenarnya putri Sangguan Xier dan Feng Xiaoyu. Tidak heran dia selalu merasa bahwa Sangguan Xier lebih peduli pada Murong Bingyun daripada orang suci biasa. Kepribadian Sangguan Xier sangat peduli pada murid-muridnya di istana berkabut. Sekarang, Qin Chen akhirnya mengerti alasannya. Bingyun, Sangguan Xier mencibir di sudut mulutnya. Feng Xiaoyu, tidakkah kamu mengerti? Qin Chen benar. Saya semua menggunakan Anda. Laki-laki saya pasti yang terkuat di dunia. Dan bagaimana dengan Anda? Apa itu? Itu hanya pecundang dan itu membuatku muak. Adapun Bingyun, Sangguan Xier tersenyum. Dengan senyum dingin,
Meskipun Bingyun adalah putri kami, dia hanya pembawa metode kultivasi jiwa darah saya. Dia memiliki darah Anda dan saya, dan dia pasti akan mengambilnya. Dalam darah istana ini bukan Bingyun. Bagaimana saya bisa menghilangkan penyakit tersembunyi iblis dalam darah jiwa Dava? Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin memiliki seorang putri bersamamu? Sangguan Sier menengadah ke langit dan tertawa. Senyumnya dingin dan menakutkan. Dan apa yang dia katakan bahkan lebih mengerikan. Dingin di mana-mana. Untuk menghilangkan bahaya iblis yang tersembunyi di tubuhnya, dia secara tak terduga mengandung pada bulan Oktober, menyuntikkan benda-benda ini ke tubuh putrinya, dan melahirkan. Siapa yang bisa melakukan metode kejam seperti itu? Racun harimau tidak memakan biji. Tapi dalam pikiran Sangguan Sier, putrinya hanyalah sesuatu yang bisa digunakan. Bab 2364. Kejam. Wanita ini terlalu kejam. Tutup. Tepuk tangan terdengar. Dan Raja Iblis Pemakan Surga bertarung dengan kedua tangan dan menyeringai. Saya mengaguminya. Saya sangat mengaguminya. Raja Iblis ini membawa darah keturunannya ke alam rahasia Iblis Abisal, dan dikorbankan untuk Iblis Abisal. Tuan, saya sudah merasa itu cukup kejam. Anda, seorang kaisar wanita manusia, sebenarnya menggunakan putri Anda sendiri sebagai tungku dan pembawa. Saya mengaguminya. Dengan metode seperti itu, saya harus mengatakan, penyerahan. Metode semacam ini, bahkan mungkin tidak dilakukan untuk menggigit langit. Wanita kejam seperti itu membuat menggigit langit penuh dengan penghargaan. Sier, kamu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah Feng Shaoyu. Jiwanya berfluktuasi dengan hebat, tidak bisa mempercayai semua yang dia dengar. Feng Shaoyu, kamu dan Sangguan Sier menjebakku saat itu. Buah hari ini adalah penyebab tahun ini. Qin Chen memandang Feng Shaoyu dengan acuh tak acuh, tanpa belas kasihan di hatinya, dan beberapa hanya bahagia. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan Sangguan Sier, karena hanya aku yang bisa membunuhmu. Ledakan, api iblis teratai hijau bermekaran, dan nyala api yang mengandung niat membunuh pamungkas langsung menyelimuti jiwa sisa Feng Shaoyu, dan nyala api yang mengerikan itu langsung membakar jiwanya. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku rela menyerahkanmu. Menyerahkanmu seumur hidup, Qin Chen. Saudara Qin, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Jangan. Dalam menghadapi kematian dan pukulan, Feng Shaoyu tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya. Dia berjuang mati-matian dan berteriak liar. Dia ingin hidup. Dan di bawah keinginan untuk hidup, dia bisa melakukan apa saja. Dia menangis dengan getir, mengakui segalanya tahun itu. Tapi Qin Chen acuh tak acuh, hanya menatapnya dengan dingin, dan mencibir, apakah kamu pikir aku masih percaya padamu? Feng Shaoyu, semua orang akan membayar kesalahan mereka, tidak ada yang terkecuali. Ledakan, nyala api langsung menyelimuti Feng Shaoyu. Sangguan Sier juga menyaksikan dengan tenang, tidak ada hentinya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi iblis dan senyum mengejek digariskan di sudut mulutnya. Melihat pria yang telah bersamanya selama ratusan tahun, berjuang dalam kesakitan, memohon belas kasihan, dan bertobat, hatinya melonjak dengan kesenangan sesat. Tidak, Feng Shaoyu akhirnya putus asa. Dia tampaknya telah mengambil sedotan terakhir, dan berkata kepada Qin Chen dengan ngeri, tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia. Satu tentang Sangguan Sier dan kamu. Rahasia. Qin Chen hanya menatapnya dengan dingin. Sebuah rahasia. Tidak peduli apakah kata-kata Feng Shaoyu benar atau tidak, dia harus mati. Tidak. Feng Shaoyu melihat Qin Chen acuh tak acuh dan benar-benar pingsan. Itu benar, aku tidak berbohong padamu. Itu benar, pada kenyataannya. Sovereign Illusory Demon. Wajah Sangguan Sier tiba-tiba berubah. Mati. Ledakan. Dia melesat seperti kilat dan mengangkat tangannya untuk meledakkan gelang berlian itu. Gelang berlian sebening kristal dan putih meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Itu bergegas langsung ke langit dan berubah menjadi bayangan perkasa di lapisan ke-33, menabrak Feng Shaoyu di tangan Qin Chen. Dengan pukulan ini, Sangguan Sier melakukan upaya habis-habisan. Qin Chen terkejut dan buru-buru berhenti, tapi sudah terlambat. Awalnya, jiwa Feng Shaoyu telah mencapai ujung panah.
Setelah begitu diaduk oleh kekuatan Sang Guanxier, dia benar-benar musnah di bawah api iblis King Lian. Untuk ketiadaan, Sang Guanxier, aku tidak akan melepaskanmu jika aku hantu. Sebelum dia meninggal, Feng Xiaoyu mengeluarkan kutukan dengki, sangat marah. Ledakan, Qin Chen meledak dengan pukulan. Cahaya keemasan itu cemerlang, dan sapuan tinju memecahkan kecemerlangan yang mempesona pada gelang berlian. Sosok Qin Chen berkedip dan segera stabil, menatap Sang Guanxier dengan dingin. Sang Guanxier, apa yang ingin kamu sembunyikan? Qin Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Feng Xiaoyu mungkin benar-benar tahu beberapa rahasia. Jika tidak, Sang Guanxier tidak akan membuat langkah tiba-tiba. Menutup. Apakah saya harus menutupi di depan orang yang sudah meninggal? Sang Guanxier arogan seperti biasa dan mencibir. Qin Chen mendengus dingin. Matanya suram. Dia mengingat kata-kata terakhir Feng Xiaoyu, Sekte Master Illusory Demon. Apakah ada hubungan antara Master Hantu dan Sang Guanxier? Dia memikirkan perasaan akrab yang tersisa di hatinya ketika dia menghadapi penguasa iblis ilusi. Apakah benar-benar ada rahasia di dalam Lord of the Illusory Demon? Namun, Sovereign of Illusory Demon penuh dengan kebencian terhadap Misty Palace. Tetapi kebencian ini sama sekali tidak palsu. Apa masalahnya? Qin Chen bertanya-tanya. Tidak peduli apa. Rahasia ini jelas nilin Sang Guanxier, dan dia tidak ingin ada yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen mencibir. Tangan kanannya berkedip. Dan Sangguan Gufeng sudah muncul di tangan Qin Chen. Apakah menurutmu akan berguna bagimu untuk membunuh Feng Xiaoyu? Sangguan Gufeng masih di tanganku. Selama saya ingin tahu, saya masih bisa mengikuti Sangguan Gufeng tahu rahasia yang ingin saya ketahui. Ekspresi Sangguan Xier berubah. Dia menatap Sangguan Gufeng dengan heran. Matanya menjadi suram dan marah. Bagaimana mungkin Sangguan Gufeng ada di tanganmu? Bukankah dia mati di alam rahasia iblis abisal? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tercengang. Setelah dia pergi, apa yang terjadi di Abyssal Demon Realm? Mengapa semua harta yang mereka korbankan jatuh ke tangan Qin Chen, dan bahkan Sangguan Gufeng ditangkap? Xier, bantu aku. Sangguan Gufeng berjuang keras. Sangguan Gufeng, orang ini bahkan dapat membunuh Feng Xiaoyu, dan bahkan putrinya sendiri dapat menggunakannya. Apakah menurut Anda Sangguan Xier peduli dengan hidup dan mati Anda? Qin Chen dengan dingin berkata kepada Sangguan Gufeng, selama kamu mengatakan itu Feng Xiaoyu kata rahasia Yu, pemuda ini mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Tubuh Sangguan Gufeng bergetar. Dia secara alami melihat apa yang terjadi sebelumnya di cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan hatinya tiba-tiba penuh kepanikan. Dia tahu bahwa Qin Chen menahannya selamanya karena dia memiliki batasan yang mengerikan dalam jiwanya. Qin Chen tidak bisa dengan paksa mencari jiwanya sendiri, seperti Feng Xiaoyu. Begitu jiwa digeledah secara paksa, jiwa mereka akan menghilang seketika. Tidak mendapatkan manfaat. Dengan kata lain, dia masih memiliki nilai guna. Tetapi jika dia benar-benar menceritakan rahasianya, maka nilai kegunaannya akan benar-benar hilang. Dan hidup dan matinya sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Qin Chen. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan saat ini? Qin Chen melihat bahwa Sangguan Gufeng masih tidak berbicara saat ini, dan tiba-tiba mencibir. Hati Sangguan Gufeng bergetar. Ya, apakah dia punya pilihan? Dia mengangkat kepalanya, melirik Sangguan Xier dengan gugup, lalu menundukkan kepalanya, dan berkata dengan ngeri, Qin Chen, kamu tidak bersama Sangguan Xier saat itu. Dia juga memiliki saudara kembar bernama Sangguan Waner. Sangguan Gufeng, kamu mencari kematian. Sebelum Sangguan Gufeng selesai berbicara, Sangguan Xier sudah sangat marah dan membunuhnya. Dia terbakar dengan cahaya berwarna darah di seluruh, mendesak gelang berlian untuk menerkam dengan keras. Ledakan, gelang berlian meledak dengan darah, dan kali ini, Sangguan Xier benar-benar membakar darahnya. Dan kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, dan langsung menuju Qin Chen. Bab 2365. Kamu ingin membunuh Sangguan Gufeng, sudahkah kamu bertanya padaku? Tentu, Qin Chen tidak bisa membiarkan Sangguan Xier berhasil. Dia mendesak pedang iblis dan menebasnya dengan kuat. Dengan keras pedang iblis bertabrakan dengan gelang berlian, dan Qin Chen merasakan kekuatan besar datang dan meledak. Tapi Sangguan Xier juga kehilangan kesempatan untuk berurusan dengan Sangguan Gufeng.
menguasai. Sang penyelenggara, Mo Yuanbai dan Gu Zun gugup, dan mereka semua membunuh Sang Guanxier. Pergi. Sang Guanxier minum dengan dingin. Matanya dingin, sinar cahaya berdarah mekar dari tubuhnya. Mo Yuanbai dan Gu Zunren mendengus bersama, dan keduanya meledak seketika, berdarah dari sudut mulut mereka. Jika keduanya tidak dilindungi oleh harta karun, saya khawatir hanya satu pukulan dapat menyebabkan mereka terluka parah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Sungguh kekuatan yang kuat, Tuan. Kekuatan Sang Guanxier hampir memasuki alam suci. Gu Zunren berkata dengan sedikit terkejut. Dia dulunya adalah penguasa alam suci kuno. Secara alami tahu seberapa kuat alam suci itu. Kekuatan Sang Guanxier saat ini sudah dekat dengan Master Ranah Suci yang sebenarnya. Apa yang kurang darinya hanyalah ranah. Berkat yang datang hanyalah semacam kontrol atas jalan besar. Gu Zunren harus mengagumi orang-orang seperti Sang Guanxier. Bahkan di zaman kuno, mereka jelas merupakan kekuatan tertinggi melawan langit, dan mereka memiliki kekuatan alam suci tanpa menerobos. Seberapa kuat itu? Orang ini adalah seorang cabul. Mereka terkejut. Sang Guanxier jelas lebih terkejut. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Sebelum membakar darahnya untuk memacu gelang berlian, itu sudah cukup untuk meledakkan Master Semi Bijaksana. Tetapi itu hanya menyebabkan Qin Chen mundur sedikit tanpa cedera serius. Po Chen Wu Huang layak menjadi Po Chen Wu Huang. 300 tahun kemudian, Qin Chen bahkan lebih sesat dari sebelumnya. Menelannya, mungkinkah ada kesempatan untuk melangkah ke alam suci? Sebuah dorongan kuat muncul di benak Sang Guanxier, dan mata Qin Chen penuh dengan monster. Ledakan. Dia membunuhnya lagi. Mo Yuanbai dan Gu Zunren sangat marah, dan mereka akan bergerak cepat. Tetapi mereka dihentikan oleh Qin Chen. Kalian mundur 2 langkah. Lao Yuan, kamu menatap Raja Iblis. Sang Guanxier, aku akan menghadapinya. Qin Chen memandang Sang Guanxier dengan mata dingin, dan keluhan yang dideritanya selama 300 tahun terakhir akan dihapuskan hari ini. Dia mendesak pedang iblis dan membunuhnya. Adapun Sang Guan Gufeng, dia sekali lagi dikirim ke Universe Jade Plate. Selama dia membunuh Sang Guanxier, dia punya waktu untuk bertanya pada Sang Guan Gufeng. Saya percaya dia pernah mengalami ini. Setelah itu, Sang Guan Gufeng tidak akan mau merahasiakan Sang Guanxier. Ledakan. Dalam kehampaan, keduanya bertarung dengan panik bersama. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi bergema, dan Qin Chen dan Sang Guanxier bertarung dengan liar. Cahaya pedang hijau tua dan cahaya gelang terang terus bertabrakan, dan tekanan dari ledakan itu menghancurkan seluruh gunan berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Tak tertahankan, kekuatan keduanya yang bertarung satu sama lain terlalu kuat, dan satu-satunya fluktuasi yang hilang membuat Mo Yuanbai dan Gu Zun kewalahan, dan masing-masing menjadi pucat dan menjadi gila. Lao Yuan sedikit lebih baik dari keduanya. Tapi dia juga terlihat serius, menatap dingin ke arah Dewa Iblis Pemakan Surga. 3 Raja Iblis Pemakan Surga, Iblis Li, dan penguasa Iblis Qian jelas tidak punya rencana untuk melakukannya sekarang. Dan mereka semua menyaksikan pertarungan antara keduanya dengan kaget. Sang Guanxier melihat bahwa dia tidak bisa menahan Qin Chen dalam waktu singkat, dan dia terkejut. Dia mencibir, Qin Chen, saya tidak dapat membayangkan bahwa lebih dari 300 tahun telah berlalu dan Anda telah mencapai tingkat ini, tetapi Anda dianggap merampoknya. Dibandingkan dengan saya, di mana bakat dapat mencapai titik ini? Dia menyerang Qin Chen dengan kata-kata. Qin Chen mengabaikan Sang Guanxier, hanya dengan marah mendesak pedang iblis. Cahaya pedang tak berujung menyelimuti aura menakutkan, menutupi dunia. Selain itu, Qin Chen menggunakan King Lian Demon Fire dan You Kong Bingyan. 2 kekuatan api yang menakutkan bergabung bersama, dan niat membunuh yang lebih panas segera meletus. Nyala api membakar darah Sang Guanxier dengan gila-gilaan. Lampu, cici-cici, darah di tubuh Sang Guanxier terus-menerus berkurang. Brengsek, Sang Guanxier meraung, dan metode tak berujung Qin Chen membuatnya sangat tidak nyaman. Tubuhnya terus berubah antara manusia dan iblis. Tiba-tiba, esensi sejati dan energi iblis terus bergabung, membentuk semacam kekuatan yin dan yang melawan. Menelan 2 api langit, hanya saja wajahnya juga berubah seiring dengan keadaan manusia dan iblis, dan juga terus berubah. Untuk sementara, dia adalah peri yang cantik, dan kemudian dia menjadi iblis jelek lagi,
membuat orang merasa sangat menjijikkan. Demi kekuatan, ubah dirimu menjadi orang seperti itu, bukan orang, hantu bukan hantu. Sangguan Sier, apakah ini caramu? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa memiliki pikiran jahat seperti itu. Berhentilah bicara omong kosong. Kamu atau aku yang mati hari ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya berhenti berbicara omong kosong dan terus bertengkar. Anda datang dan saya pergi. Dalam hal kekuatan konvensional, tidak ada satupun yang tertinggal. Keduanya berimbang. Tapi semua orang tahu bahwa Sangguan Sier kalah dan masih kalah total. Untuk mencapai basis kultivasi saat ini, Sangguan Sier mengubah dirinya menjadi manusia dan iblis, seperti hantu, dan setengah dari kakinya telah melangkah ke alam suci, jadi dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Qin Chen, dia hanya seorang pemuda berusia awal 30-an, dan dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai hari ini selangkah demi selangkah, dan dia jelas lebih rendah daripada Sangguan Sier dalam kultivasi. Dalam keadaan normal, Sangguan Sier harus benar-benar dihancurkan. Tetapi sekarang tidak hanya tidak dapat dihancurkan, tetapi bahkan dasi. Sangguan Sier menjerit panjang, dan segala macam metode rahasia datang di ujung jarinya. Dia telah mencapai puncak semi-sage. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan alam suci di benua Tianwu dalam ribuan tahun, dan orang yang telah berjalan paling jauh. Dalam hal kultivasi, dia telah melampaui siapapun dalam ribuan tahun. Berbagai aturan bekerja dengan lancar, berubah menjadi senjata tanpa akhir untuk meluncurkan serangan sengit terhadap Qin Chen. Qin Chen tidak membujuknya sama sekali. Dia lebih rendah dari Sangguan Sier di alam, tetapi dalam daging, dia memiliki ekaristi abadi. Dalam senjata, dia memiliki pedang iblis, dan juga memiliki dua api langit besar dan metode lainnya. Adapun aturannya, dia juga merasakan aturan ras iblis alien, dan bahkan melihat asal-usul langit dan bumi. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak takut pada Sangguan Sier. Anda menggunakan aturan, saya juga menggunakan aturan. Siapa yang takut pada siapa? Bum bum bum, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, berubah menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke dunia. Ini adalah evolusi yang dicapai oleh aturan dua orang, dan dunia yang kacau telah berevolusi. Memutar ulang, di sisi Guzun dan yang lainnya mundur satu demi satu dengan ekspresi kaget. Bahkan jantung Heaven Devouring Demon Lord berdegup kencang, penuh martabat. Ini memiliki perasaan bahwa Qin Chen dan Sangguan Sier tidak lebih lemah dari mereka sekarang. Tidak, mereka bahkan lebih unggul dari mereka. Mereka tidak akan mengembalikan basis budidaya tingkat Master Iblis, bahkan mereka bukan Qin Chen dan Sangguan Si. Lawanmu, apakah manusia di era ini begitu mengerikan? Bab 2366. Bang, Qin Chen dan Sangguan Sier mencoba untuk melawan satu sama lain, dan mereka berdua terbang keluar. Namun, jika Anda membandingkannya dengan cermat, darah Sangguan Sier meledak, mengerang, dan berdarah dari sudut mulutnya. Sementara Qin Chen hanya mendengus, dan jarak ke belakang lebih dekat daripada Sangguan Sier. Meskipun keuntungan ini dapat diabaikan, ini menunjukkan bahwa kekuatan Qin Chen memang lebih kuat dari Sangguan Sier, bahkan jika itu hanya sedikit lebih kuat. Wajah Sangguan Sier sangat jelek. Dia telah menghitung 1000 hitungan, dan dia tidak pernah menghitung adegan ini sampai hari ini. Dan Sangguan Gufeng masih di tangan Qin Chen, yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Qin Chen, apakah Anda pikir Anda akan baik-baik saja jika Anda menyingkirkan Sangguan Gufeng? Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, tapi itu tidak berguna. Sangguan Gufeng milik keluarga Sangguan saya. Hidup dan matinya selalu dikendalikan hanya di istana ini. Tangan. Sangguan Sier memotong telapak tangannya, dan setetes darah hitam mengalir keluar. Darah hitam darah ini ditangguhkan di udara, dan dengan cepat berubah menjadi rune jahat, dan kekuatan kegelapan mengisinya. Kutukan darah. Qin Chen terkejut, bersenandung. Saya melihat kekuatan tak terlihat datang. Kekuatan ini datang dari kehampaan dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau kemana perginya. Bahkan piringan giok langit dan bumi tidak dapat menghentikannya, dan segera mengalir ke Sangguan, tubuh Gufeng. Kutukan darah. Sangguan Sier, kamu sangat kejam.
Engah, di antara piringan giok keberuntungan di alam semesta, wajah Sangguan Gufeng menunjukkan kengerian. Saat berikutnya, tubuhnya meledak secara langsung, jiwanya dimusnahkan, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia meninggal. Dia berada di cakram giok Qin Chen, tetapi langsung dibunuh oleh Sangguan Sier. Sangguan Sier, kamu benar-benar kejam, bahkan membunuh bibimu sendiri. Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Qin Chen menatap Sangguan Sier dengan dingin. Wanita ini sangat kejam sehingga dia akan membunuh bahkan kerabat terdekatnya. Jika dia tidak membunuh, Sangguan Sier tidak akan memiliki ibu. Dia dibesarkan oleh kebiasaan kuno Sangguan sejak dia masih kecil. Anda dapat mengatakan, Sangguan Gufeng adalah ibu tirinya. Tetapi selama dia mengancamnya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bisakah orang masih membuat metode kejam seperti itu? Ini hanyalah binatang buas. Tidak bahkan binatang buas. Oh apa? Sangguan Sier menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyipitkan mata. Aku tidak menyangka bahwa setelah 300 tahun, kamu akan berada di tempat kamu berada hari ini. Namun, hanya aku yang menang pada akhirnya. Petik 2. Engah. Dia menepuk alisnya, dan celah tiba-tiba terbuka di alisnya. Mata hitam pekat terungkap dari alisnya, berisi kejahatan terdalam di dunia. Mata jiwa iblis. Lau Yuan terkejut, dan Raja Iblis juga menunjukkan keterkejutan. Mata ini sebenarnya dibuat dengan mengorbankan tubuh benih parasit, dan menurut apa yang dikatakan Sangguan Sier sebelumnya, mata dosa dibuat dengan mengorbankannya, yang jelas merupakan benih parasit emas. Qin Chen menyempurnakan pengorbanan benih parasit menjadi klon. Tetapi setelah Sangguan Sier menelan kekuatan benih parasit, ia menyempurnakan sub pengorbanan ini menjadi mata sekundernya sendiri. Begitu mata ini keluar, Qin Chen segera merasakan bahaya yang kuat. Pada saat berikutnya, benang sutra hitam keluar dari tengah alis Sangguan Sier. Benang sutra hitam dengan cepat menyerupai kilat. Itu hanya sekejap mata yang benar-benar menyelimuti dunia. Benang sutra ini menatap Qin Chen dengan dingin seolah-olah mereka memiliki jiwa, memberi Qin Chen kecemasan yang kuat. Hati Qin Chen terkejut, dan sebelum benang hitam ini mengambil inisiatif untuk menyerang, dia langsung mendesak api iblis King Lian dan You Kong Bingyan untuk membakar benang hitam itu. Benang-benang hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara terbakar yang mencemooh, tetapi mereka tidak terluka. Sutra Jiwa Iblis. The Heaven Devouring Demon Lord menarik napas dan memurnikan pengorbanan benih parasit ke dalam Eye of the Demon Soul. Metode ini jarang terdengar bahkan di kontinen of different demon. Sangguan Sier ini sebenarnya memiliki metode seperti itu. Rumor mengatakan bahwa benang sutra jiwa iblis dapat menyebabkan jiwa orang kuat manapun jatuh dan berubah menjadi kekuatan jiwa iblis, bahkan jika mereka adalah iblis alien, mereka sangat cemburu. Tetapi Qin Chen, seorang manusia, dapat hentikan. Setidaknya Raja Iblis Pemakan Surga sendiri memiliki perasaan bahwa menghadapi benang sutra jiwa iblis ini dengan kekuatannya, itu akan terluka parah jika tidak mati. Mati. Sangguan Sier mendesak mata jiwa iblis, dan segera benang jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan menembus tubuh Qin Chen. Benang sutra jiwa iblis ini tampaknya tidak memiliki substansi, dan yayasan esensi sejati tidak menghalanginya sama sekali, seolah-olah memasuki tanah manusia. Kepulan, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin Chen, dan Qin Chen langsung tampak menjadi landak dengan benang sutra tembus pandang di sekujur tubuhnya. Menguasai, Mo Yuanbai dan yang lainnya berteriak ngeri. Teknik terlarang jiwa surgawi. Dan pada saat benang sutra itu memasuki tubuh Qin Chen juga menampilkan teknik terlarang jiwa surgawi. Menghadapi serangan jiwa semacam ini, teknik terlarang jiwa surgawi adalah kartu truf terbesar Qin Chen. Kekuatan jiwa yang menakutkan datang dari Qin Chen. Disapu keluar dari tubuh. Hahaha, menyerah. Di depan benang sutra jiwa iblisku, pertahanan apapun tidak berguna. Sangguan Sier berkata dengan muram, dengan wajah yang mengerikan. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Ledakan. Ketika serangan teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen jatuh pada utas jiwa ajaib ini, keduanya bereaksi dari kejauhan, dan untuk sementara ruang di sekitarnya bercampur dan berguling di antara cahaya jiwa hitam dan utas jiwa ajaib. Gelombang jeritan tajam dan menakutkan datang dari benang jiwa ajaib.
yang berputar dalam cahaya jiwa padat Qin Chen, dan kemudian berubah menjadi abu. Engah-engah, benang jiwa ajaib dengan gila-gilaan hancur. Apa? Sang Guanxier menjerit, dan pupil mata jahat di tengah alisnya dipenuhi darah hitam, meledak menjadi gelombang kejut. Ledakan. Sang Guanxier terbang keluar, menutupi mata jiwa iblis dan darah hitam mengalir dari telapak tangannya. Seluruh tubuhnya seperti hantu, tubuhnya terluka parah. Ini serangan terkuatmu. Qin Chen mencibir. Rasa krisis yang kuat di hatinya juga telah menghilang. Faktanya, dia tidak tahu seberapa efektif seni terlarang jiwa surgawi pada utas jiwa yang terpesona. Jika itu tidak berguna, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Untungnya, teknik Celestial Soul Forbidden memiliki efek pengekangan yang kuat pada benang sutra jiwa ajaib. Menyatukan cahaya jiwa hitam, Qin Chen memegang pedang iblis, tanpa omong kosong, dan membunuh Sang Guanxier lagi. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran untuk membunuh Sang Guanxier. Mati. Qin Chen meraung. Cahaya pedang yang menembus langit menebas, untuk memusnahkan Sang Guanxier. Ledakan. Pada saat ini, langit di ibu kota selatan kuno tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang mengerikan turun. Boom, kekuatan mengerikan menyapu, dan Qin Chen diledakkan. Tidak hanya Qin Chen, tetapi semua orang di lapangan diledakkan. Keluar, gemuruh, di langit. Sarang ajaib besar turun, dan kekuatan luar biasa yang menekan seluruh benua pecah dalam sekejap. Sarang setan kekacauan yang gelap gulita berputar dengan panik, dan energi iblis yang kuat dengan cepat mengalir ke benua Tianwu. Dan di atas Chaos Demon Nest, ada beberapa bayangan hantu yang muncul, memancarkan aura keabadian yang menakutkan. Beberapa iblis alien, seperti dewa, luar biasa. Bab 2367. Pada saat ini, seluruh benua Tianwu dipengaruhi oleh kekuatan ini. Di domain bela diri, serangkaian kekuatan tak terlihat turun, mengandung kekuatan energi iblis dan menghilang ke setiap sudut benua. Sarang setan kekacauan setara dengan asal-usul benua iblis alien, dan kedatangannya segera mencemari seluruh benua Tianwu dengan jejak aura iblis alien. Hahaha, sarang kekacauan telah datang. Era agung iblis alien saya akan datang. Benua Tianwu akan menjadi tempat berburu iblis alien saya, dan di sini akan diperintah oleh iblis alien saya. Banyak alien kuat dari ras iblis tertawa ke langit satu demi satu. Mereka merasakan energi iblis yang mengerikan di utara. Di bawah pengaruh kekuatan ini, mereka merasa bahwa kekuatan di tubuh mereka pulih sedikit demi sedikit, dan mereka sangat gembira. Asal-usul langit dan bumi, ini adalah inti dari sebuah benua. Di bawah pengaruh asal-usul langit dan bumi, seluruh benua akan berasimilasi. Dan para penguasa ras iblis alien itu, di bawah berkah asli dari Chaos Demon Nest, kekuatan mereka akan pulih lebih cepat dari sebelumnya. Adapun seberapa banyak mereka dapat pulih, itu tergantung pada hasil pertempuran antara Chaos Demon Nest dan benua Tianwu. Tapi tidak peduli apa, kedatangan Chaos Demon Nest setara dengan bahwa ras iblis alien memiliki dukungan yang kuat, dan dapat bertindak tidak bermoral tanpa takut akan penindasan asal benua Tianwu. Kekuatan macam apa ini? Apakah benua Tianwu saya harus jatuh ke hari kiamat? Kota, apa yang harus dilakukan benua Tianwu saya? Di domain bela diri, para pemimpin pasukan top seperti Zhou Yuancheng dan Gu Huamao semua merasakan keganasan antara langit dan bumi, dan hati mereka berat, seolah-olah mereka menekan gunung besar. Bayangan kiamat menyelimuti hati semua orang. Lautan petir, di jurang alam rahasia iblis, di kehampaan di mana manik-manik batas kota ditekan, energi iblis gelap di bawah jurang tiba-tiba melonjak dan menyapu seperti lautan luas. Sepasang mata gelap yang luar biasa dan dingin diam-diam terbuka, membenturkan. Di jurang yang gelap ini, sepertinya ada dua kilat hitam yang keluar, akan menembus surga ke-33, menembus lautan guntur yang tak berujung, dan mengejutkan dunia. Yah! Kekuatan macam apa ini? Apa sumber sihir yang murni? Ada sumber sihir seperti itu di benua Tianwu. Ini adalah tonik yang hebat. Raungan gemuruh terdengar di jurang maut. Dan antara napas dan napas, napas hitam mengalir, mengandung keagungan tertinggi. Dan seluruh alam rahasia bergetar. Kekuatan sihir seperti itu, apakah itu asal mula dunia kecil? Yah! Sepertinya itu adalah asal mula dunia di mana iblis asing yang masuk ke tempat ini saat itu.
Meskipun asal-usul dunia kecil itu lemah, itu juga asal tingkat terendah. Rencana untuk tuannya, tapi ada beberapa bantuan. Jika keturunan tuan ini dapat menelan asal dunia kecil ini, hari pelarian tuan akan sangat dipercepat. Suara ini bergumam dengan kegembiraan saat tubuh bergetar dan seluruh jurang gemetar, hampir meledak. Bersenandung. Pada saat ini, manik-manik batas kota di atas jurang meledak menjadi cahaya, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan keras menekannya ke arah jurang di bawah. Apa? Sosok yang menelan udara hitam tiba-tiba ditekan di bawahnya, dan udara hitam keluar dari tubuhnya, dan dia meraung kesakitan. Sialan, Tuan Abisal demonku yang bermartabat terjebak di dunia kecil ini. Dan aku sangat marah pada pemilikku, oh. Itu mengaum dengan marah, seolah-olah menangis. Siapa yang tahu penderitaannya? Terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ditekan di sini. Berpikir bahwa itu adalah penguasa ras iblis, penguasa banyak pesawat. Sebenarnya terjebak di dunia kecil ini. Orang bisa membayangkan depresi di hatiku. Tercekik, terlalu tercekik. Itu meraung. Kekuatannya yang menakutkan meledak, tetapi di bawah penindasan manik-manik batas kota itu terus tenggelam. Dan akhirnya tenggelam tiba-tiba. Tunggu, Tuan ini telah menemukan cara untuk melarikan diri. Segera, ketika Tuan melarikan diri, iblis-iblis saya yang dalam pasti akan menghapus klan Anda dari dunia ini. Ledakan. Di tengah raungan, Lord of the Abyss benar-benar terdegradasi. Ibu kota selatan kuno, di langit. Suasana chaos di Menes menjadi semakin jelas, dan semakin jelas. Sarang setan hitam mengaburkan langit, seperti gunung raksasa di luar langit, turun dalam gemuruh, menghubungkan dengan benua Tianwu. Ledakan, seluruh gunan sangat kejam, dan langit penuh bintang dan papan catur berkembang pesat, memandu sarang kekacauan. Nandu kuno tidak hanya dunia rahasia yang didirikan oleh iblis alien saat itu, tetapi juga stasiun pangkalan langit berbintang yang memandu sarang setan kekacauan, dan merupakan titik pendaratan. Menatap ke langit, sejumlah besar energi iblis turun, seperti air terjun dari benang yang tak habis-habisnya, menyapu yang perkasa. Hahaha, sarang setan kekacauan telah datang. Nak, tidak peduli seberapa tinggi kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu sudah berakhir. Sarang setan kekacauan datang, dan seluruh benua akan dikendalikan oleh ras alienku. The Heaven Devouring Demon Lord tertawa panik, dan dengan kedatangan Chaos Demon Nest, kekuatannya yang mencapai batas semi-suci tiba-tiba meningkat, menembus ranah Demon Lord. Qin Chen, kali ini kamu masih gagal membunuhku. Tunggu sebentar, giliranku untuk membunuhmu. Sangguan Sier diselimuti oleh energi iblis yang tak ada habisnya, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Dia telah menjadi monster setengah manusia dan setengah iblis, dan kekuatan Chaos Nest secara alami dapat memberinya peningkatan yang luar biasa. Di sisi lain, aura Demon Lee dan Red Flame Demon Lord juga meningkat. Tidak hanya mereka, tetapi kekuatan semua iblis asing di seluruh Northern Heaven Territory meningkat pesat. Peningkatan cepat yang sama adalah Lao Yuan. Panggilan. Sejumlah besar energi iblis mengalir ke tubuhnya. Sarang setan kekacauan adalah asal mula benua setan alien. Meskipun ini adalah asal dari ras iblis alien, Lao Yuan, sebagai binatang sumber yang secara alami dibesarkan oleh benua iblis alien, secara alami dapat menelannya. Napas Chaos Devil's Nest dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Gu Zunren dengan cepat datang ke Qin Chen, ekspresinya ngeri. Aura pada tubuh Raja Iblis Pemakan Surga sudah mulai memberi mereka penindasan yang kuat. Terutama beberapa sosok luar biasa di sisi Chaos Devil's Nest memberi mereka tekanan mati lemas. Dalam menghadapi situasi ini, orang-orang Guzun telah kehilangan keberanian untuk melawan. Mereka bisa datang bersama dengan Chaos Demon Nest. Mereka harus menjadi master tingkat master dari ras iblis alien, ditambah master iblis dari langit. Dengan kekuatan mereka, tidak bisa menahan sama sekali. Bahkan dengan Lao Yuan itu tidak akan berhasil. Tuan, lebih baik mundur dulu. Mo Yuan Bai juga dengan gugup berkata, dia tidak takut mati, tapi sekarang jelas bukan kesempatan yang baik untuk bertarung sampai mati. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Begitu sarang iblis kekacauan datang, benua Wu akan benar-benar berakhir hari itu, dan itu harus dihentikan. Mata Qin Chen dingin. Berhenti.
Bagaimana cara berhenti? Orang-orang kuno tercengang. Meskipun sarang setan kekacauan akan datang, itu belum sepenuhnya datang. Faktanya, Dao surgawi dari benua Tianwu tidak akan membiarkannya datang sepenuhnya. Selama kita menghancurkan landasan ibu kota selatan kuno, kita dapat menghancurkannya. Waktu sarang iblis kekacauan. Suara Qin Chen jatuh, dan sosoknya sudah bergerak. Ledakan. Dia melonjak ke langit dan menabrak langit ibu kota selatan kuno. Bab 2368. Qin Chen datang ke langit di atas Gunandu, dan semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan teror, dan gelombang energi iblis terkikis, dan Qin Chen segera dipenuhi dengan energi iblis. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah kamu ingin menghancurkan ibu kota selatan kuno? Hehe, dia terlalu banyak berpikir. Dia adalah manusia. Di bawah erosi energi iblis dari Chaos Demon Nest, saya khawatir bahkan energi iblis tidak dapat menahannya. Bagaimana mencegah Chaos Demon Nest datang? Sudut mulut Raja Iblis Pemakan Surga dan yang lainnya mencibir, dengan panik melahap kekuatan sarang kekacauan. Kekuatan yang mendalam sedang pulih. Qin Chen direndam oleh kekuatan Chaos Demon Nest, dan jejak kekuatan magis jahat terus mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Tapi Qin Chen segera mengaktifkan aturan ras iblis alien, dan segera, jejak energi iblis ini berubah menjadi kekuatan murni dan mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen telah menelan darah, jiwa, dan jiwa kristal Lao Yuan pada awalnya, dan memiliki aturan iblis asing di tubuhnya. Meskipun jejak kekuatan ini kemudian diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Mo, persepsinya tentang aturan iblis alien tidak akan hilang. Bagi Qin Chen, kekuatan Chaos Demon Nest tidak berbahaya, tetapi tonik yang hebat. Bersenandung, pikiran Qin Chen segera muncul aturan langit dan bumi ketika alien Demon Kontinen membuka dunia, dan aturan ini mulai memperkuat tubuh Qin Chen. Tentu saja, karena Qin Chen tidak memiliki darah ras iblis asing, kekuatan Chaos Demon Nest hanya dapat terus memperkuat kekuatan Qin Chen, tetapi tidak memungkinkannya untuk langsung memasuki level Demon Lord seperti Sky Devourer. Apa? Sarang kekacauan tidak membahayakan anak ini. Bagaimana dia melakukannya? The Sky Devourer dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Panggilan. Qin Chen datang ke langit ibu kota selatan kuno dan mendesak pedang iblis untuk menebas ke arah papan catur langit berbintang. Papan catur langit berbintang tiba-tiba melonjak dengan cahaya yang menakutkan, menghalangi serangan Qin Chen. Tidak didamaikan, Qin Chen menampilkan King Lian Demon Fire dan You Kong Bingyan. Dua api yang mengerikan segera mendidih dan terbakar, membakar papan catur langit berbintang. Tetapi kekuatan cahaya bintang tetap ada, juga menghalangi kekuatan api iblis King Lian. Menjaga ketat, Qin Chen mendesak Zen Moding dan cara lain, masih tidak dapat menghancurkan papan catur langit berbintang. Papan catur langit berbintang ini didirikan oleh para top master klanku saat itu. Anak ini juga ingin menghancurkannya. Ini konyol. Sudut mulut Heaven Devourer menggambarkan cibiran, dengan ekspresi jijik. Hati Qin Chen tenggelam. Papan catur langit berbintang ini memang menakutkan. Dengan basis kultivasinya saat ini, hampir tidak mungkin untuk membukanya. Sayang sekali bahwa arai 10.000 Saint Demon Slayer tidak dapat digunakan. Jika tidak, dengan kekuatan arai 10.000 Saint Demon Slayer, mungkin ada secerca harapan. Qin Chen cemas, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah bersembunyi di kehampaan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk mengatur arai pembunuh setan Halloween. Arai sebesar itu, tidak seperti formasi lainnya, dapat dengan mudah digunakan dengan arai 10.000 pemutaran kontrol langit. Selanjutnya, ini adalah formasi suci. Tanpa waktu tertentu, Qin Chen tidak dapat mengaturnya sama sekali, dan Heaven Devourer pasti tidak akan memberinya waktu dan kesempatan untuk mengaturnya. Menguasai, Mo Yuanbai dan yang lainnya cemas. Pada saat ini, sarang setan kekacauan menjadi semakin jelas, dan semua orang akan melihat wajah sosok-sosok itu di sarang setan kekacauan. Hanya ada cara ini. Qin Chen mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Cahaya hitam menyala di tangannya, dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Dimulai dengan pedang karat misterius, nafas es terus beredar di tubuhnya, membuat pikirannya sangat jernih. Qin Chen, ketika Lao Yuan melihat ini, dia khawatir. Secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Qin Chen.
Pedang karat misterius ini sangat kuat. Dalam kondisi normal, itu harus sekuat pedang iblis di tangan Qin Chen. Tapi begitu kekuatan di dalamnya diaktifkan, kekuatan Qin Chen bisa melonjak seketika. Tetapi, begitu kekuatan di pedang karat misterius ini dipicu, Qin Chen akan jatuh ke dalam keadaan hingar-bingar, dan sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Faktanya adalah seperti yang dipikirkan Lao Yuan. Qin Chen mengeluarkan pedang karat misterius, sudah memobilisasi kekuatan dalam pedang karat misterius. Jie jie jie, aura dingin meresap dari pedang karat misterius, dan Qin Chen sepertinya merasakan bahwa di dalam pedang karat, ada lautan darah dan gunung mayat, dan aura jahat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi merah darah. Darah guntur, ledakan. Qin Chen mendesak darah thunder. Hukuman guntur yang mengerikan membuat pikirannya sedikit jernih, dan kemudian mengertakkan giginya untuk mendesak pedang karat misterius, dan menebas ke arah papan catur langit berbintang yang tak berujung. Ledakan, aura pedang yang mengerikan naik ke langit. Klik, sebuah retakan pecah menjadi papan catur langit berbintang secara instan, dan itu bergetar hebat. Efektif. Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya, dan sekali lagi memacu pedang karat yang misterius, dan memotongnya dengan satu pedang. Tiba-tiba, papan catur langit berbintang bergetar lagi, dan retakannya semakin besar. Kecepatan di mana sarang kekacauan datang, segera ditahan, seolah-olah kehilangan koordinatnya. Raja Iblis Pemakan Surga terkejut ketika dia melihat ini, dan pada saat ini, belenggu tak terlihat di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan nafas fusi surga muncul dari tubuhnya. Dunia bergetar dan bergemuruh. Kuek, Master Iblis ini akhirnya memulihkan kultivasi Master Iblis. Saat dia melihat ke langit dan tertawa, Raja Iblis Pemakan Surga melonjak ke langit dan bergegas menuju Qin Chen. Pedang Iblis Pemakan berubah menjadi pita hitam, membentuk lubang hitam tak berujung, melahap energi iblis di sekitarnya, dan menebas ke arah Qin Chen. Qin Chen kecil, Lao Yuan berteriak marah, bergegas, meledak, kekuatan sumber berwarna darah melonjak di tubuhnya, dan itu juga memulihkan kekuatan peringkat suci. Itu berhenti di depan Tuan Iblis, dan cakar berwarna darah bergegas. Dengan keras, kedua belah pihak bertabrakan, dan Lao Yuan dan Sky Devourer mundur bersama, seimbang. Sial, kamu adalah binatang sumber alienku, kamu bersedia tunduk pada manusia. Sky Devourer meraung. Qin Chen terus memotong pedang karat misterius. Aura di tubuhnya semakin dingin. Untuk mencegah sarang iblis kekacauan turun, dia tidak peduli tentang kekuatan pedang karat misterius yang terkorosi, dan ada aura jahat di wajahnya. Kekacauan telah lahir di pikiranku. Dengan keras di bawah tindakan hiruk-pikuk Qin Chen, papan catur langit berbintang akhirnya runtuh sepenuhnya, menghilang, dan seluruh reruntuhan selatan kuno dengan cepat hancur. Apakah kau berhasil? Qin Chen mendongak menunjukkan harapan. Papan catur langit berbintang runtuh, dan sarang setan kekacauan tampak berhenti sejenak. Tetapi saat berikutnya, sarang setan kekacauan terbanting ke bawah. Dengan keras, benar-benar muncul di kekosongan Nandu kuno. Dan sosok luar biasa dari iblis asing itu datang dengan cepat. Bum bum bum. Ini adalah 4 sosok tinggi. Dengan kekuatan luar biasa, energi iblis tetap ada di tubuh mereka. Dan mereka terbang langsung ke bawah. Hahaha, Master Iblis klanku yang mana yang datang? Kursi ini menggigit langit, jangan sampai terluka. The Sky Devourer tertawa dan naik ke langit. Orang yang bisa mengikuti Chaos Demon's Nest pastilah Master dari Demon Master. Bayangan hantu itu jatuh, dan sosok mereka menjadi jelas. Mereka memang penguasa iblis asing, memancarkan kekuatan yang mengerikan, tetapi tubuh mereka berlumuran darah dan malu. Satu orang bahkan tidak memiliki lengan orang lain. Tanduk kepalanya patah. Darah menetes. Dengan ngeri di mata mereka, mereka melihat Sky Devourer naik ke langit, dan gemetar ketakutan. Lari, lari. Kekuatan surga ada di sini. Lari. Kuat surgawi. Raja Iblis tercengang. Kampung halaman kita hilang. Dunia iblis berbeda dihancurkan. Dan kelompok iblis ada di sini. Itu adalah sekelompok iblis. Suara Master Iblis klan iblis alien terkemuka itu ketakutan, seolah menangis penuh kepanikan. Bab 2369. Di langit, 4 pembangkit tenaga listrik teratas dari iblis alien gemetar, berdarah,
dan suara mereka penuh kepanikan. Ada aura mengerikan yang keluar dari masing-masing dari mereka, dan setiap aura iblis tetap ada, seperti dewa iblis, memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Bahkan dunia gemetar, ditekan oleh aura mengerikan ini. Ini jelas merupakan master dari Demon Lord, tidak lebih lemah dari master dari Demon Lord. Tapi sekarang, 4 master iblis utama gemetar, dan mata mereka penuh kepanikan, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh iblis. Pukulan macam apa yang akan membuat master tingkat master begitu ketakutan? Kampung halaman mana yang hilang? Benua iblis asing dihancurkan. Apa yang terjadi? Devourer Lord terkejut, dan kemudian berteriak dengan marah. Pada saat ini, Qin Chen juga sadar kembali. Semangat yang bangkit, kekuatan dingin di benaknya mundur, dan dia dengan cepat menyingkirkan pedang karat misterius untuk mencegah pedang karat misterius itu terus mempengaruhi jiwanya. Tatapan semua orang jatuh pada 4 tuan dari ras iblis alien, tidak ada yang melakukannya. Dan bahkan ketakutan Qin Chen akan kedatangan sarang iblis kekacauan menghilang pada saat ini, menatap keempatnya dengan canggung. Master yang tak tertahankan dari master iblis klan iblis alien. Qin Chen memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa kali ini, benua Tianwu berada dalam masalah besar, bahkan lebih banyak masalah daripada kedatangan sarang setan kekacauan. Jangan tanya, lari, lari cepat, iblis datang, dan benua ini akan dihancurkan. Demon Lord terkemuka dengan cepat datang ke Heaven Devourer Demon Lord, dan berkata dengan cemas, apakah Anda Demon Lord yang dikirim untuk menduduki benua ini? Cepat, selain Void Entrance, apakah benua ini memiliki pintu masuk ke pesawat lain? Iblis apa? Benua apa yang hancur? Tuan Heaven Devourer ini. Kalian semua adalah penguasa tingkat Master Iblis. Benua Tianwu ini adalah benua yang ras saya habiskan untuk ditempati di masa lalu. Dan sekarang sarang setan kekacauan ada di sini. Selain Anda pasti akan dapat menduduki benua ini, dan kemudian menggunakan kekuatan asli benua ini untuk memperbaiki sumber kerusakan asli dari benua sihir asing kita. Pada saat itu, benua sihir asing saya pasti akan meremajakan kembali. Apa yang kamu bicarakan? Sky Devourer berkata dengan marah. Memperbaiki asal, Master Iblis Alien bergumam. Dengan wajah pahit, kamu tidak mengerti, ketika kamu menyerang benua ini, kelompok Master Surgawi yang merusak asal ras kita kembali nanti. Kekuatan, melawan-lawan, tetapi masih gagal. Benua jatuh, dunia runtuh, dan bahkan asal ras kita telah ditelan oleh lawan. Jika bukan karena sarang iblis kekacauan yang menjatuhkan kita di kursi ini, mungkin kita akan mati. Naik, petik 2. Kamu masih berpikir untuk mengembalikan asal benua, hahaha, benua itu hilang. Asal apa yang kamu perbaiki? Tuan dari ras iblis alien berkata, matanya menumpahkan darah dan air mata, semacam rasa sakit dari jiwa, lolos. Pedal, Lord of the Devouring Demon merasa ngeri dan kemudian mundur dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Kamu omong kosong, itu meraung dan tidak percaya semua yang dikatakan pihak lain. Benua iblis dihancurkan. Apakah itu ingin kembali ke rumah? Bagaimana itu bisa terjadi? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penguasa ras alien seperti itu telah menginvasi benua Tianwu beberapa kali, dan bertempur sengit dengan ras manusia di sini. Dalam ribuan tahun, berapa banyak tuan dari ras alien telah jatuh? Tak terhitung. Mereka tinggal di benua Tianwu ini, berubah menjadi hantu yang kesepian, dan terus menyerang benua Tianwu dengan wasiat yang diturunkan dari zaman kuno. Apa tujuan mereka? Bukankah untuk bisa menduduki benua Tianwu, mendapatkan asal dari benua Tianwu, dan kembali ke rumah? Kampung halaman yang membuat mereka berlama-lama dan bahkan kehilangan banyak orang. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa daratan telah dihancurkan. Bagaimana pukulan tiba-tiba ini dapat diterima oleh Raja Iblis? Seolah keyakinan yang selama ini tertanam di hati hancur. Daratan hilang. Di samping, Lao Yuan dan setan api merah juga membosankan. Qin Chen juga kedinginan. Hatinya sepertinya dicengkeram oleh tangan yang tidak terlihat, dan dia tidak bisa menahan kejang. Dia tidak khawatir tentang penyesalan untuk benua iblis alien, tetapi bahkan benua iblis alien, yang lebih kuat dari benua Tianwu, tidak dapat menghentikan langkah kaki yang disebut ahli surgawi. Bisakah benua Tianwu menolaknya? Pada saat ini,
Qin Chen tiba-tiba memikirkan adegan yang dia lihat ketika dia menelan cairan ungu di tanah leluhur keluarga Ji dan menerobos ranah Kaisar Wu di dalam 9 hari. Di benua iblis alien yang perkasa, mayat iblis alien yang tak terhitung jumlahnya terletak secara horizontal, darah mengalir di seluruh lapangan. Orang kuat iblis alien yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Dunia seperti matahari terbenam, tenggelam dalam pijaran cahaya, dan di atas langit, ada sekelompok dari sosok-sosok megah, meliputi langit, mengangkat tangan. Langit dan bumi runtuh, dan api kehancuran menelan segalanya. Qin Chen selalu berpikir bahwa apa yang dia lihat hanyalah ilusi, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mungkin yang dia lihat adalah adegan ketika ras iblis alien diserang. Dipenggal satu demi satu, darah mengalir ke sungai. Adegan seperti itu sangat mungkin terjadi di benua Tianwu berikutnya. Bagaimana melakukan? Qin Chen gemetar. Dia melihat sekeliling. Dunia yang perkasa. Pegunungan terbentang. Pemandangan yang sangat indah. Negara itu indah dan sangat menawan. Dan begitu kekuatan surgawi datang, semua yang ada di sini akan dihancurkan. Semua orang tercengang oleh berita itu, dan tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Katakan, di mana jalan menuju pesawat lain di sini? Pemimpin klan iblis alien meraung dengan marah, itu berlumuran darah. Bercampur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, itu sangat mempesona. Saya tidak tahu, The Sky Devourer bergumam, dan menggelengkan kepalanya. Dan kemudian semburan cahaya menyilaukan dari pupilnya. Saya tidak percaya, kampung halaman saya tidak akan pernah dihancurkan. Itu tidak boleh dihancurkan. Saya tidak percaya, itu pasti kamu berbohong kepada Raja Iblis ini. Kamu sekelompok pengecut berani menipu Raja Iblis ini. Raja Iblis pemakan langit memandang ke langit dan meraung dan meledak, tubuhnya melonjak dengan niat membunuh dan energi iblis yang tak ada habisnya. Dan pedang iblis pemakan meledak ke langit melalui langit. Di mana pembangkit tenaga listrik dunia hari itu? Setan utama membunuh mereka dan ingin membunuh mereka sendiri. Raja Iblis menengadah ke langit dan meraung. Bersenandung. Dan pada saat ini, kekosongan di atas sarang kekacauan tiba-tiba bergetar, dan napas yang berdebar-debar menyapu ke bawah. Dan di atas langit, beberapa sosok yang mempesona muncul, seperti malaikat, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Panggilan, angka-angka ini langsung turun ke benua Tianwu, dan tiba-tiba, dunia benua Tianwu bergetar hebat. Penghalang daratan tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok luar biasa itu perlahan turun di atas sarang kekacauan. Ini adalah beberapa sosok tampan, dengan mata jernih, sosok ramping, sinar cahaya panas mekar di tubuh mereka, dan mereka tidak dapat melihat penampilan sebenarnya. Tetapi ada mata mengerikan yang jatuh pada Qin Chen dan kelompoknya. Di bawah tatapan ini, Qin Chen dan yang lainnya tampaknya telah ditembak oleh panah tajam yang tak terlihat, dan rasa peringatan dan krisis yang kuat muncul jauh di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, punggung mereka basah, dengan keringat dingin. Bab 2370. Iblis ini ada di sini. Master iblis dari iblis asing yang turun gemetar, suara mereka penuh kepanikan, dan mereka tidak berani bergerak. Di langit, para penguasa surgawi menatap dengan dingin, mata seperti apa, tanpa jejak emosi, menatap Qin Chen dan yang lainnya di bawah, seolah-olah melihat kepala binatang. Kelompok iblis alien ini membawa kita ke benua yang sama sekali baru. Haha, ini agak menarik. Seorang guru surgawi tertawa, dan tawa itu bergemuruh, dan seluruh dunia bergetar di bawah tawa itu, membuat ledakan yang dahsyat. Itu terlalu kuat. Master alam suci memiliki sarana untuk menyuarakan hukum, dan Master surgawi ini hanya berbicara dengan santai dan mengguncang kekosongan benua Tianwu. Metode ini luar biasa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang benua ini? Atau apakah ada penyelamat mereka di sini? Tapi dilihat dari aura orang-orang berikut, benua ini tampaknya tidak terlalu bagus. Ini jelas merupakan pesawat yang lemah yang tidak bisa lebih lemah. Orang lain berbicara dengan suara menghina. Api menyala di tubuhnya. Di bawah nyala api ini, kekosongan benua Tianwu bergetar terus-menerus. Ini terlalu sulit. Apakah kamu yang menghancurkan benua iblis asingku? Raja Iblis Devouring naik ke langit, memegang pedang Iblis Devouring, dan bertanya dengan marah. Itu menghantui niat membunuh.
dan aura yang mewakili basis kultivasi tingkat master melonjak, berubah menjadi lautan energi iblis beresonansi dengan Chaos Demon Nest. Benar saja, ada kaki tangan yang tersisa di sini. Tidak heran mereka akan melarikan diri ke benua ini. Salah satu dari mereka terkekeh. Jika Anda berbicara tentang kampung halaman dari jenis Anda sebelumnya, maka itu memang telah dihancurkan oleh saya. Hanya sebuah benua kecil yang dapat dihancurkan oleh saya, tetapi sebenarnya ini adalah kehormatan Anda. Dia mengatakan ini, dan dia tahu dari nada suaranya bahwa pihak lain tidak berpura-pura menjadi kekuatan, tetapi dia berpikir begitu dari lubuk hatinya. Bagaimana telanjang, merupakan kehormatan bagi Anda untuk menghancurkan Anda. Siapa yang bisa menerima kata-kata seperti itu? Arogansi semacam itu ada jauh di dalam sumsum mereka, seolah-olah itu adalah naluri. Dan nada ini membuat orang semakin dingin dan menyeramkan. Di mata para master surgawi, apa benua di bawah ini? Mungkin, sebenarnya, tidak apa-apa. Oke, berhenti bicara omong kosong. Saya membuang sedikit waktu di pintu keluar benua ini dan membunuh sekelompok orang ini. Saya hanya akan memenggal kepala semua kelompok orang ini di sini, dan kemudian membunuh dunia di benua ini. Telah ditelan, menyempurnakan benua ini, bersama dengan apa yang disebut sarang kekacauan ini, menawarkan pengorbanan kepada orang dewasa akan sangat menyukainya jika Anda ingin datang. Benua kecil, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Suara lembut terdengar. Itu adalah seorang wanita dengan suara lembut, tetapi informasi yang terungkap selama percakapan membuat semua orang merinding. Tuan-tuan surgawi ini semuanya memiliki temperamen yang sama, yaitu ketidakpedulian. Qin Chen dan yang lainnya di bawah memandang mereka, seolah-olah mereka tidak melihat sekelompok makhluk, tetapi sekelompok semut, sekelompok hewan yang tidak penting. Ini kehormatan kami. Hahaha. The Sky Devourer kesal dengan sikap lawan, dan tertawa, dengan kesedihan dalam tawanya. Hancurkan benua iblis asingku, kalian semua akan mati. Sky Devourer meraung, niat membunuh yang tak terbatas mendidih, meledak, melonjak ke langit, dan benar-benar bergegas ke beberapa sosok, menelan pedang sihir dengan keras, berubah menjadi pedang sihir yang mencapai langit, dan menebas ke arah lawan. Hei, ini menarik, apakah ini ngengat yang melawan api? Salah satu dari mereka terkekeh ringan, suaranya acuh tak acuh, seperti petir yang meledak di langit yang cerah, bergetar dalam kehampaan. Dia mengulurkan satu tangan, dan dengan suara berdebar, dia tiba-tiba mencubit hantu pedang iblis yang memakan itu ke tangannya. Ini yang kamu sebut kematian. Pria itu tertawa, tawa itu penuh penghinaan, dan telapak tangannya dicubit ringan. Dan dengan keras, pedang ajaib yang dihancurkan oleh Heaven Devourer pecah berkeping-keping, rapuh dan rentan. Dan tangan besar itu melambai. Lalu pria itu bergerak ke arah si pemakan. Tuan Iblis datang dengan acuh tak acuh, seolah-olah mengendarai nyamuk. Ledakan, tangan besar itu jatuh, dan aura kacau yang mengerikan meresap, dan kekosongan meledak secara langsung. Tiba-tiba, kekosongan ini dipenjara. The Heaven Devourer hanya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan menguasai dirinya. Itu meraung, dan pedang Devourer di tangannya meledak dengan cahaya hitam yang menakutkan, berdengung, dan rune hitam melonjak keluar dari pedang iblis pemakan. Setiap rune mekar dengan aura menekan jalan, dan menebas gila. Ledakan, pedang ajaib itu mendidih, dan raungan yang menghancurkan langit bergema, menghalangi telapak tangan penguasa hari itu dalam kehampaan, dan dampak energi yang mengerikan tersapu dengan liar. Kepulan, tubuh Qin Chen dan yang lainnya sepertinya dipukul oleh palu raksasa, dan mereka terguncang satu demi satu. Menguasai, Mo Yuanbai terbang dengan ngeri, berdarah dari sudut mulutnya, dan akibatnya membuatnya terluka. Tuan Surgawi yang kuat, Tuan, orang-orang ini semua adalah Tuan Surgawi. Gu Zunren juga datang ke Qin Chen dengan tatapan ngeri dan ketakutan di matanya. Kit Qin Chen, kelompok orang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dariku. Mereka bukan musuh. Suara berat Lao Yuan juga terdengar di benak Qin Chen, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen mendengar suara Lao Yuan begitu berat. Cari kesempatan dan pergi dari sini dulu. Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia juga merasa tidak enak. Tak perlu dipikirkan,
Dia telah melihat bahwa kekuatan kelompok penguasa surgawi ini benar-benar merusak benua Tianwu, dan lawannya telah menghancurkan benua iblis alien, dan bahkan Master Iblis Alien yang telah meninggalkan benua Tianwu dalam kehampaan, dan mati. Dipenggal, berurusan dengan mereka bukanlah apa-apa. Jika Anda menolak mati-matian saat ini, itu tidak berani, tetapi idiot. Cari kesempatan. Aku akan memasukkanmu ke dalam cakram giok keberuntungan untuk sementara waktu, dan melarikan diri dari sini. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Sekelompok master seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Sky Devourer. Kekalahan dari Sky Devourer hanya masalah waktu. Dia mencari peluang. Xiu Chengze, kamu tidak bisa membunuh seekor semut pun. Basis kultivasimu telah banyak menurun. Di langit, Xiu Chengze gagal membunuh Sky Devourer dengan telapak tangan. Dan orang-orang di sekitarnya tiba-tiba tertawa, menggoda dan berlari dengan nada mereka. Itu hanya semut belaka, orang suci ini hanya bermain-main dengan mereka. Xiu Chengze menjadi marah karena malu. Dan kekosongan telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan hukum melonjak satu demi satu. Memotong. The Sky Devourer meraung dan menebas pedang lagi. Tapi kali ini, telapak tangan itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Langsung meledakkan cahaya pedang melahap yang dipotong oleh Sky Devourer, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan terus menghancurkan secara langsung. Diledakkan ke tubuh Raja Iblis. Apa? Mata Raja Iblis pemakan surga melebar ngeri, dan dengan ledakan, tubuhnya terbelah, dan energi iblis tersebar, hampir meledak dengan telapak tangan. Pada saat kritis pedang iblis devouring memancarkan aura yang mengerikan, dan sulit untuk memblokir pukulan itu. Raja Iblis belum mati.